Pemerintah Kota Bima lahir pada tanggal 10 April 2002 dan saat ini telah berusia 20 tahun. Di tengah kondisi keterbatasan APBD dan PAD, pemerintah Kota Bima terus berusaha berinovasi memberikan pelayanan terbaik. Pada tahun 2021, pemerintah Kota Bima memperoleh penghargaan sebagai pemerintah daerah yang tingkat kepatuhan tinggi dengan nilai 97,50 pada standar pelayanan publik. Pemerintah Kota Bima memiliki visi untuk mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan setara menuju masyarakat yang maju dan mandiri, dan misi mewujudkan masyarakat berkualitas yang berdaya saing. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis pengembangan produk unggulan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sungguh-sungguh bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan nilai-nilai efektif, efisien, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah Kota Bima juga telah membangun beberapa fasilitas umum dan sarana pelayanan publik seperti rumah sakit umum daerah, puskesmas rawat inap, puskesmas pedesaan, laboratorium kesehatan daerah dan alat kesehatan, serta ruang publik. Pemerintah Kota Bima menyediakan aplikasi mobile Android Smart City yang dapat di-download di Google Play Store untuk memudahkan mengakses informasi Kota Bima. Untuk tahu lebih lengkapnya, tetap di Speak After Lunch. Selamat siang pemirsa, bersama saya Dewi Kumala. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda tentu saja di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di Speak After Lunch. Pemirsa, Wali Kota Bima sukses meraih tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, hal ini dibuktikan dengan raihan berbagai penghargaan pelayanan publik berskala nasional. Dan belum lama ini beliau diundang sebagai narasumber pada sebuah workshop penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dan untuk mengetahui lebih lengkap, saat ini sudah hadir di studio bersama dengan kita Wali Kota Bima, Bapak Haji Muhammad Lutfi SE. Apa kabar Bapak Muhammad Lutfi? Selamat Kak. Ya, sehat selalu ya Bapak ya. Selalu. Bapak, kalau boleh tahu kita ucapkan sebelumnya selamat karena baru saja meraih berbagai penghargaan untuk pelayanan publik. Ini kalau boleh tahu apa saja nih Pak kiat-kiat sukses untuk bisa meraih berbagai penghargaan pelayanan publik nih Pak? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Kiat-kiat untuk mendapatkan pelayanan publik yang terbaik adalah komitmen kepala daerah dan komitmen daripada kepala dinas dan OPD-OPD terkait. Nah, begitu juga tidak ada transaksi jual beli jabatan. Nah, sehingga mereka bekerja secara sungguh-sungguh mengenai tupoksinya masing-masing. Oke. Jadi memang dipastikan semuanya bersih dan melakukan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewajibannya. Apa saja Pak yang sudah Bapak lakukan mungkin untuk bisa dapat meraih berbagai penghargaan? Karena ini skalanya nasional ya Pak ya. Nah, pertama kita kepala daerah ada komitmen dan mengawal itu semua. Sebagai contoh, di Kota Bima dengan APBD yang minim, ya PAD yang dikatakan saya masuk itu baru 33 miliar, baru 1 tahun kita targetkan menjadi 60 miliar. Nah, kondisi pandemi COVID memang PAD kita semakin menurun. Nah, tapi itu tidak menggugurkan pelayanan publik kita. Nah, disitulah lahir inovasi-inovasi dan komitmen kita. Nah, kita buat perda. Nah, udah ada perda pelayanan publik. Begitu juga adanya perwali yang menunjang SOP daripada pelayanan publik. Yang kita buat adalah bagaimana sesungguhnya pelayanan publik ini merasa negara hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, sebagai contoh di dinas kesehatan. Nah, masyarakat kita ada tidak lagi adanya budaya semberawut di dalam pelayanan, jadi ngantri, ngambil nomor. Nah, tapi bagi masyarakat yang lansia kita siapkan dokternya, jadi tidak perlu ngantri. Begitu juga yang disabel. Nah, dan apakah ini sudah sesuai dengan harapan Pak tadi? Nah, memang masih banyak harapan-harapan kita karena harapannya dengan adanya pelayanan yang lebih bagus, yaitu ditunjang dengan anggaran. Tapi dengan anggaran yang minim kita bisa meraih di tingkat nasional. Itu alhamdulillah akibat komitmen kita semua sebenarnya. Dan mungkin buat masyarakat Indonesia yang belum pernah berkunjung ke Kota Bima ini, sebenarnya seperti apa sih Pak untuk prasarana dari pelayanan publik di Kota Bima ini Pak? Nah, prasarananya yang
yang diperlukan adalah bagaimana masyarakat sebagai contoh di rumah sakit adalah untuk ibu menyusui kita siapkan ruangannya. Nah begitu juga untuk penyakit menular. Nah kita siapkan ruangan khusus yang tidak terkontaminasi masyarakat kita di pelayanan dasar puskesmas sehingga mereka bisa terpapar. Nah begitu juga kita siapkan kursi roda dan lain-lainnya untuk ruang bermain anak. Nah seperti itu yang kita siapkan di puskesmas itu. Oke, dan tadi Bapak sudah sempat menyinggung meskipun untuk dari sisi APBD-nya memang tidak besar begitu ya, tapi bisa dimaksimalkan untuk bisa tentu saja memenuhi berbagai macam kebutuhan dari masyarakat Bima. Tadi Bapak ceritakan ada yang lansia, mungkin ada juga ibu yang ibu muda begitu yang menyusui. Nah, kalau dari sarana dan prasarana Pak, bagaimana untuk mungkin meningkatkan kualitas dari pelayanan publik pemerintahan di Kota Bima ini Pak untuk dimaksimalkan? Nah, untuk maksimalkan bagaimana juga mereka adanya pelatihan-pelatihan, pendidikan-pendidikan. SDM-nya berarti apa ya? Makanya Kota Bima IPM-nya nomor 2 dibandingkan, nah masih di atas nasional IPM kita. Oke, nah siapa saja nih Pak yang terlibat untuk bisa memajukan? Kan tadi Bapak cerita bahwa salah satu concern dari pemerintah dari Kota Bima ini adalah SDM ini, siapa saja yang mungkin disinergikan Pak? Nah seluruh OPD, seluruh dinas itu terlibat di dalamnya. Jadi tidak pendekatannya parsial dari eselon 2, eselon 3 sampai eselon 4. Nah ini semua bergerak sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, wah menarik sekali ya, karena melihat tadi meskipun dengan keterbatasan dari sisi APBD, ternyata Kota Bima ini bisa memaksimalkan dari sisi kualitas pelayanan dan bisa berhasil meraih berbagai macam penghargaan sampai dengan skala nasional. Baik pemirsa, perbincangan kita bersama dengan Wali Kota Bima masih akan kita lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Speak After Lunch. Ya, kembali lagi bersama saya di Speak After Lunch dan juga kita masih membahas mengenai tema kita hari ini yakni pelayanan publik, dan kita juga masih berbincang bersama dengan Wali Kota Bima, Bapak Haji Muhammad Lutfi. Bapak, tadi Bapak sempat menceritakan bahwa memang ada banyak sekali inovasi yang Bapak lakukan di Kota Bima ini. Mungkin bisa diceritakan Pak, mungkin dari sisi yang menarik adalah dari apps-nya ya Pak ya? Iya. Nah, aplikasi yang kita buat hampir 64 aplikasi. 64 ya Pak ya? 4 aplikasi, makanya kita mendapatkan penghargaan kota yang inovatif. Nah, di samping itu juga kita membuat aplikasi Sanino. Nah, aplikasi Sanino ini seperti ini Mbak Dewi. Jadi aplikasi Sanino ini kita buat. Ditampilkan di layar boleh Bapak nanti. Nah, aplikasi yang kita buat ini 2 arah. Nah, baik di tingkat RT, RW kita. Nah, masyarakat melaporkan misalkan penyakit DBD. Nah, dinas kesehatan kita langsung keluar, langsung turun ke lapangan dan dilihat selesai. Dia udah mengunjungi. Nah, kalau belum mengunjungi, dia tulis lagi proses. Misalkan perbaikan drainase, anggarannya belum, walaupun kita siapkan ada yang swakelola. Nah, itu masih proses karena belum turun. Nanti setelah dilanjutkan ada laporannya selesai. Nah, masyarakat RT bisa melihat, oh laporan saya di follow up oleh pemerintah daerah. Seperti itu seluruh kegiatan yang ada di pemerintah, di masyarakat sekota Bima. Jadi pengawasan dan juga pengukurannya semuanya serba jelas ya Pak? Jelas ya. Karena juga tadi dari cerita Bapak, jadi semua masyarakat di Kota Bima bisa mengakses dengan menggunakan apps tersebut. Jadi juga kalau ada keluhan juga bisa tahu kira-kira keluhannya, responnya sampai mana ya Pak ya? Nah dengan adanya apps yang tadi Bapak sempat ceritakan 64 apps itu seberapa jauh Pak bisa menyelesaikan masalah yang ada di Kota Bima, keluhan-keluhan dari masyarakat? Sangat bisa menyelesaikan. Contohnya masyarakat melaporkan tentang akte kelahiran, kematian, itu di follow up di dinas. Dinas langsung menerbitkan, mencoret. Nah, karena ada misalkan masyarakat ini punya kartu BPJS. Nah, kita bisa langsung mendelete BPJS sehingga pemerintah tidak lagi ada beban membiayai kartu BPJS-nya. Nah, karena di Kota Bima seluruh masyarakat yang tidak mampu kita biayai pakai kartu BPJS. Nah, itu sifat koordinasinya di dalam
inovasi-inovasi yang kita buat. Oke, jadi semua saling bersinergi untuk saling-saling mengawasi ya Pak ya. Namun yang menarik nih Pak, seperti apa Pak respon dari masyarakat dengan adanya 64 apps? Karena kalau dibilang apps ini kan sesuatu hal yang cukup baru ya, dan mungkin untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, di atas usia 50 tahun yang mungkin belum terbiasa dengan adanya teknologi, seperti apa Pak edukasi ke masyarakat-masyarakat yang mungkin sudah tergolong berumur Pak? Nah itu nanti dia bisa menggunakan cucunya, anaknya, dan lain-lainnya. Nah langkah-langkah seperti itu kita berikan ruang, nah sosialisasi, kita punya seperti ini. Nah aplikasi-aplikasi seperti ini. Nah itu di generasi muda, genre, nah dia video-videonya disosialisasikan, nah sehingga perkawinan dini jangan sampai dilakukan, inilah dampak-dampaknya. Nah itu ada di aplikasi yang dilakukan oleh BKKBN Kota Bima. Oke, respon dari masyarakat sendiri seperti apa Pak pada waktu pertama kali sosialisasi untuk hal-hal yang mungkin masih tergolong baru ya Pak ya, karena ini berhubungan dengan teknologi. Sangat memuaskan bagi masyarakat karena hal-hal ini tidak ada di Kota Bima. Nah, apalagi pelayanan yang sifatnya kecepatan. Oke, nah dalam memenuhi penilaian kepatuhan nih Pak terhadap standar-standar pelayanan publik ini, mungkin Bapak bisa menjelaskan seperti apa Pak? Nah pertama soal maladministrasi. Nah artinya kepatuhan terhadap regulasi, SOP, nah pelayanan keramahan daripada aparatur pemerintah, misalkan di puskesmas, di dinas di capil, begitu juga di pelayanan terpadu. Nah unsur keramahan juga penting. Nah di samping itu juga prasarana-prasarana yang kita buat di setiap dinas yang ada. Itu kalau untuk kepuasan terhadap pelayanan publik, apakah ada juga apps ya Pak? Atau mungkin kuesioner yang diisi oleh masyarakat? Nah kita dalam aplikasi ini yang saya tadi sampaikan, pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Nah hampir semua jarang yang mengeluh. Nah hampir masyarakat memuji karena pelayanan kita langsung ke tingkat dasar ini langsung menyentuh masyarakat. Jadi saya mengontrol kan seandainya ada dinas yang belum lambat. Nah saya langsung kontrol di handphone saya, kenapa nih tidak dilakukan? Nah saya telepon dinas, langsung di follow up. Dan tentunya kita juga masih ingin tahu seperti apa tantangan pada waktu pertama kali mungkin sosialisasi, dan juga berapa lama mungkin untuk bisa mencapai target dari yang diinginkan dengan bantuan teknologi. Kita jeda sejenak Bapak dan pemirsa, perbincangan kita bersama dengan Bapak Wali Kota Bima masih akan kita lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Speak After Lunch. Ya, kembali lagi di Speak After Lunch, dan juga kita masih berbincang bersama dengan Wali Kota Bima, Bapak Haji Muhammad Lutfi. Bapak tadi belum sempat terjawab ya Pak ya, kira-kira seperti apa nih Pak tantangan? Karena kalau kita lihat sekarang pasti apps-nya sudah berjalan dan respon dari masyarakat ternyata positif sekali, karena banyak sekali yang merasa terbantu dengan hadirnya apps ini ya Pak ya. Kalau awal-awal pada waktu sosialisasi seperti apa Pak tantangannya Pak? Ya kayak masyarakat tidak percaya. Saya tuangkan di visi misi saya awal, kita berikan masyarakat HP. Untuk apa HP ini? Padahal HP ini nanti sebagai bentuk pelaporan terhadap comment center kita. Alatnya apa ya? Device-nya. Nah itu kita berikan HP kepada RT-RT. Nah sehingga di wilayah cakupan mereka bisa melaporkan persoalan-persoalan pelayanan masyarakat. Seperti akte kelahiran, akte kematian, drainase, sampah, lampu jalan, dan lain-lainnya. Nah bisa dilapor comment center kita, distribusikan ke seluruh OPD yang ada. Nah memang hampir 2 tahun kita bangun sistem seperti ini. Jadi kultur birokrasi yang tersekat, nah kita buat fleksibel mungkin, saling berkoordinasi. Nah sehingga bisa ada ruang bagi kita untuk menciptakan inovasi-inovasi. Nah ini pertama bangun infrastrukturnya dulu, baru comment center, baru aplikasinya. Kita isi seluruh aplikasi yang ada. Sehingga totalnya hampir 64 aplikasi yang dibuat oleh pemerintah Kota Bima. Kalau ditarik ke belakang, tahun ini tahun 2022, berarti 2 tahun yang lalu 2020 ini boleh dibilang awal-awal pandemi ya Pak ya. Iya. Pastinya dengan untuk hal yang baru dengan menggunakan teknologi dan dengan adanya pandemi ini seperti apa Pak koordinasinya? Nah tidak menghalangi kita. Rapat koordinasi tetap jalan terus. Nah
sehingga kita bisa mendapatkan di 2021 pelayanan publik nomor 3 nasional. Oke, Nah, kita itu kan ucapkan. karena komitmen kita semua, jangan karena COVID kita tidak bekerja. Oke, nah ini seberapa jauh Pak dengan adanya inovasi khususnya untuk peningkatan pelayanan publik di Kota Bima ini membantu untuk juga dari pemerintah pusat untuk distribusi seperti vaksin dan juga mungkin distribusi kemarin alat-alat medikal kesehatan pada waktu penanganan COVID kemarin Pak? Nah, sangat membantu sekali di tahun 2021 dengan aplikasi kita ini kita bisa mengontrol kerja-kerja di setiap kelurahan yang ada, yaitu dengan ujung tombaknya dari Puskesmas, Babinsa, Babin Kantipmas, Lurah, baik itu potret kegiatan dan lain di-upload di aplikasi kita. Nah, sehingga kita penanganan COVID kita begitu cepat dilayani di Kota Bima. Oke, 64 aplikasi ini bukan jumlah yang sedikit ya Pak ya, mungkin bisa diceritakan Pak selain tadi untuk layanan dari sisi akte kelahiran, kesehatan, apalagi Pak yang dijangkau dari aplikasi tersebut saya Pak? mewajibkan setiap dinas itu minimal 2. Oke. Nah banyak dinas-dinas itu ada yang 7, ada yang 8 membuat. Mungkin dengan kemarin saya motivasi untuk membuat aplikasi-aplikasi yang inovatif. Nah mungkin dinas-dinas ini targetannya tahun yang akan datang mencapai 100 lebih. Oke, tidak terpikir untuk bikin satu tapi terintegrasi Pak, jadi biar bisa saling... Ini semua terintegrasi. Oke. Tidak ada aplikasi yang tidak terintegrasi di Command Center. Oke. Semua terintegrasi. Oke, nah kemudian kalau tadi dari sisi dari kesehatan sudah, kemudian kalau dari sisi ekonomi Pak, mungkin seperti adakah aplikasi yang mungkin bisa membantu teman-teman UMKM dan apa Pak? Nah, di UMKM ini kita langsung berporos kepada kelurahan. Ada aplikasi namanya Sirap. Oke. Nah, aplikasi ini bagaimana pemberdayaan masyarakat tenun, masyarakat itu dimasukkan di aplikasi, ditangkaplah oleh Dinas Koperindak. Nah, Koperindak memfollow upi, nanti ada pendidikan kewirausahaan. Nah, diskusi-diskusi, kursus dan pelatihan-pelatihan, nah itu kita lakukan di Kota Bima. Oke, jadi bisa saling bertemu ya Pak ya di aplikasi tersebut ya, baik untuk peningkatan SDM dan juga untuk mempertemukan antara buyer atau pembeli dan juga penjual melalui e-commerce atau aplikasi tersebut. Bapak, kalau dari kita tarik di payung besarnya sebenarnya seperti apa sih Pak visi misi dari Bapak ini sendiri untuk mengembangkan Kota Bima ini Pak? Nah, kita tarik bahwa Kota Bima ini menjadi kota transit perdagangan karena masyarakat di sana mayoritas adalah di luar petani. Nah, saya sadar betul bahwa Kota Bima ini menjadi lalu lintas pariwisata. Ada di sebelah baratnya itu Lombok, di sebelah timurnya adalah Labuan Bajo. Dengan harapan menjadi kota yang transit, kota ini adalah kota yang dilintasi oleh teluk yang begitu indah, nah tidak pernah disentuh oleh pariwisata. Makanya kita membangun destinasi-destinasi pariwisata, ditunjang bagaimana kuliner, perhotelan, nah sehingga masyarakat kemudian hari mau mengunjungi Kota Bima. Oke, tadi Bapak cerita kalau salah satu yang cukup diuntungkan dari sisi geografis Kota Bima ini adalah untuk impact-nya terhadap pariwisata. Nah, ada apps untuk aplikasi yang untuk menunjang, membantu turis-turis lokal. Biar kita tahu nih Pak, kalau datang Sudah ke ada di apa tuh Pak? Smart Kota Bima. Boleh ditunjukkan Bapak, ini karena menarik sekali. Ini saya belum download. Oke. Nah, ini mungkin Bapak bisa ceritakan Pak, apa saja yang ditawarkan Pak di apps tersebut Pak? Nah, di situ bisa kita melihat adanya lokasi-lokasi di mana saja. Nah, tempat pariwisata untuk snorkeling, diving. Nah, begitu juga spot restoran, rumah makan, hotel, kampus. Jadi Kota Bima bisa dilihat dalam genggaman. Jadi CCTV kita bisa download jalan mana yang macet, jalan mana yang rawan, banjir dan lain-lainnya. Nah, bisa dilihat dalam aplikasi Smart Kota Bima. Dan yang paling penting kalau masyarakat ataupun wisatawan baik mancanegara ataupun domestik yang berkunjung ke Kota Bima jadi tahu ya Pak, kira-kira spot-spot yang bagus buat foto-foto mungkin kan sekarang semuanya serba disupport oleh media sosial ya Pak ya, dan juga kulinernya. Terakhir Bapak, apa harapan yang mungkin Bapak akan katakan untuk meningkatkan pelayanan publik? Harapan saya adalah tumbuh satu kesadaran memiliki masyarakat Kota Bima untuk keindahan dan merawat fasilitas pemerintah. Nah, rasa kecintaan ini harus ditumbuhkan, jangan saja birokrasi yang mencintai
Bima, tapi masyarakat juga harus tumbuh kesadaran itunya. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak perbincangannya siang hari ini di Speak After Lunch. Dan demikian perbincangan kita bersama dengan Wali Kota Bima, Bapak Haji Muhammad Lutfi SE. Dan terima kasih atas kebersamaan pemirsa di Speak After Lunch episode kali ini. Saya Dewi Kumala mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.